Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, mari terlebih dahulu majelis ini kita awali dengan membaca dua kalimat syahadat dan berdoa. Saya dulu terus kemudian nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pada segenap takmir Masjid Al-Muhajirin Puri, betul-betul saya hormati. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bersemangat untuk memakmurkan masjid ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah pengajian rutin yang saya hormati pula, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman dan Islamnya, sehingga sampai akhir hayat kita semuanya bisa terisi, waktu yang masih kita miliki bisa terisi dengan rangkaian kegiatan yang bermuatan ibadah, kegiatan yang mudah-mudahan menjadi wasilah perantara bagi kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan di dunia ini dalam keadaan baik-baik, sehat jiwa dan raga kita, sehingga memungkinkan untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita, sholat maghrib, sholat isya dengan berjamaah, dan dilanjutkan dengan melestarikan majelis ilmu yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai taman-tamannya surga yang ada di dunia ini, itu ya majelis ilmu. Oleh karenanya ketika ada majelis ilmu, jangan kemudian dilewatkan begitu saja. Sempatkanlah untuk mampir, sempatkanlah untuk duduk, sempatkanlah untuk bermujalasah di dalam majelis yang sangat mulia itu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita sekalian selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan untuk membaca
tafsir ayatil ahkam karya Ali As-Sobuni. Terlebih dahulu untuk memotivasi saya secara pribadi dan kepada jamaah semuanya tentunya, di mukadimah saya sampaikan petikan ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah ya. Tepatnya itu ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Al-ayat. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan. Berbahasa Jawa, ma umiru lan ora den perintahake sapa wong-wong kafir min ahlil kitab niku illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, dengan ikhlas ya, lahu maring Allah ad-din. Jadi artinya beragama itu ikhlas semata-mata karena Allah. Ini jadi kita semua itu dititahkan oleh Allah hidup di muka bumi ini semuanya tanpa terkecuali untuk itu, beribadah kepada Allah dan ikhlas di dalam beragama itu karena Allah. Bukan karena kepentingan politik, bukan karena tidak enak sama teman, bukan karena pekewo sama atasan, akan tetapi di dalam beragama itu ikhlas semata-mata karena Allah. Sehingga jenengan masih aktif di kedinasan, yo kegiatan keagamaan ini tampil, apalagi sudah purna, sudah menjadi anak pan, ya lebih disibukkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menegaskan ayat ini yang populer, saya kira panjenengan pernah dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini semakin menguatkan bahwa tidak ragu-ragu lagi ya, tugas kita di muka bumi ini sampai akhir hayat kita itu untuk beribadah. Untuk itu mari bersama-sama kembali kita pahami apa itu ibadah ya. Ta'abbud cara wong Jawa ki ngawula, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Nah, ibadah ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Ibadah mahdhah dan wairu mahdhah. Para ulama zaman dulu itu sangat visioner ya. Jadi agar umat di kemudian hari ini tidak membrunyah ya, dibuatlah satu kaidah fikih sebagai acuan untuk beristimbat, sebagai acuan untuk melakukan rangkaian ibadah. Dan kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama itu tentu mendasarkan pada nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti dikatakan dalam kaidah fikih, al-aslu fil ibadati at-tauqif illa ma dallat dalilu ala tasyri'ihi. Jadi asalnya dari ibadah itu tawakuf itu mandek. Tawakuf itu tidak boleh dikerjakan. Illa ma dallat dalilu ala tasyri'ihi, kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Dan ini sinkron dengan apa yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer, yang biasa kita dengar sering ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi orang yang melakukan satu aktivitas yang dianggap sebagai ibadah khusus, terus kemudian kok tidak ada dasar perintahnya, maka tertolak. Sehingga dalam ibadah-ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji, bahkan juga berzikir, ya kita mengikuti ketentuan-ketentuan etika yang sudah ditetapkan di dalam nas baik Al-Quran maupun sunnah-sunnah makbulah.
Sehingga langkah ihtiyat kehati-hatian dari Muhammadiyah di dalam beribadah menggunakan prinsip purifikasi. Purifikasi itu artinya pemurnian. Ya. Jadi memang orang ono perintah ya tidak dijaga, tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan. Ketika tidak ada dasar perintahnya maka tidak dianjurkan untuk dilakukan. Karena tadi itu. Apalagi Rasulullah setiap kali berkhutbah itu beliau sering menyampaikan hadis yang biasa dibaca oleh para khatib ini. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jadi sak-olo-olo nih perkara itu muhdatsat, nganyar-nganyari. Jadi memodifikasi dalam ibadah-ibadah mahdhah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang memodifikasi dalam ibadah-ibadah khusus itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Makanya sebagai langkah ihtiyat kehati-hatian, wes pokoknya mengikuti apa yang sudah disarankan oleh para ulama-ulama yang mukasyafah, yang memang zuhud, yang memang bersih hatinya, sehingga merumuskan kaidah-kaidah yang tujuannya itu tidak lain adalah untuk membentengi, untuk mengawal ibadah kita supaya aman. Kata sidik tapi panen. Daripada kelihatannya banyak tapi ternyata pangan wereng. Tidak jadi panen. Itu ya. Jadi ibadah mahdhah itu prinsipnya itu ya. Al aslu bil ibadati at-tauqif illa ma dallat dalilu ala tasyri'ihi. Saya sering memberikan satu ilustrasi gambaran contoh ya, yang akan memberikan pahala atas aktivitas ibadah yang kita lakukan itu kan Allah. Yang punya surga itu Allah. Makanya awake dhewe ya anut karo ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala. Wong nang donya bae ya. Kalau panjenengan yang kebetulan ikhtiar usaha mencari nafkahnya menjadi anak buah ya, duwe bos, tentu ya kudu patuh karo bos. Di Wangan-Dawa itu sekarang ada pabrik sepatu, katanya menyerap tenaga sampai berapa ribu itu. Kalau jenengan sempat tanya yang sudah masuk sana, itu aturannya ketat sekali. Orang itu sakar PDW. Kalau nggak mengikuti aturan bisa jadi dipecat. Masih banyak yang menunggu, yang antri, yang ingin masuk. Nah dalam ibadah pun ya kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kemudian yang berikutnya ibadah yang bersifat umum. Ibadah umum ini pada prinsipnya boleh. Ada kaidah yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Al aslu fil muamalati al ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimihi. Asalnya dari muamalah duniawiyah itu boleh, kecuali ada dalil, ada alasan yang membuat muamalah itu menjadi haram. Mungkin Agustusan ini mesti akan dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan. Agustusan koran kegiatannya sepi misalnya, ya acara tirakat dan sebagainya. Tirakat tapi malah mangan-mangan. Tirakat tapi mangan-mangan itu tembung sing salah kaprah. Mangan itu istimewa apa Budi ya? Biasanya ya manis ke bener ya. Biasanya paling ya telur dadar ki mungkin coyo ayam kampung cuma tuh endoke barang. Khusus semalam 17-an malam tirakatan. Jadi ojo suro-suro ora kena. Gambarnya ojo suro-suro ora kena. Karena dalam muamalah duniawi itu pada prinsipnya boleh, kecuali ada alasan yang menjadikan muamalah itu seni. Sapa sing ngomong seni kuwi haram. Karena ada sebagian yang memang ora kena dinyang musik itu haram. Ada yang memang kekeh dengan pendapat itu. Tidak ya. Pada prinsipnya boleh, kecuali musik itu yang dicampur dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan dan kemaksiatan. Kayak nek wong duwe gawe biasanya kan ana sing nanggap organ tunggal. Lagu pertama lagunya apa, Pak? Lagu pertama ki ono bismillah, ono sholawat. Padahal sholawat itu kan ibadah. Ibadah itu ada etikanya sendiri. Nek Pak seni-seni, nek Pak ya ibadah ya ibadah ada etikanya masing-masing.
nyanyi sholawat nang kelambi rong dadi dinggo. Coba apa ya, sakit ya. Sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan rahmat penghormatan kepada Nabi Muhammad. Itu doa. Doa itu ada etikanya. Wadkur rabbaka tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli. Zikirlah engkau kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri, wa khifatan, suara lembut, tidak keras-keras, wa dunal jahri minal qauli, dan tidak keras. Dunal jahri itu artinya tidak banter. Itu etikanya. Nah, kembali kepada ibadah yang bersifat umum. Ya, jadi pada prinsipnya boleh. Ya. Dan setiap aktivitas yang baik memberikan manfaat itu bernilai ibadah. Kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqatun. Itu hadis Bulughul Maram. Kullu ma'rufin shadaqatun, yang artinya setiap yang baik itu menjadi sedekah. Makanya nama sekolah TK itu ada hadis senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Jadi hingga senyum saja, sumeh saja itu bernilai sedekah. Jadi ibadah-ibadah yang umum itu sangat-sangat luas. Jadi apapun yang baik, yang memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan, tidak diragukan lagi, itu bernilai sedekah, bernilai ibadah. Dengan satu catatan, didasari dengan niat yang tulus, semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi inti dari keberagamaan, keislaman kita, ya, kita ada setengah sampai ahli hadis yang menyimpulkan ada di dua hadis. Yang pertama adalah hadis niat yang dalam kitab Arba'in Nawawi itu diposisikan di nomor pertama. Kitab Arba'in Nawawi, 42 hadis itu, nomor 1 hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila malin yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu jadi hadis tentang niat. Nah, yang kedua tadi yang saya bacakan tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Melakukan satu aktivitas ibadah kok tidak ada dasar sunnah, ya tertolak. Jadi niatnya tulus, ikhlas, caranya mengikuti ketentuan. Ini bagi ibadah-ibadah yang khusus. Kalau ibadah yang umum memang bisa berinovasi. Satu contoh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Yatsrib, menjumpai para petani Madinah, petani kurma Madinah mengawinkan kurma dengan cara manual, dibantu nganggo tangan. Rasulullah melihat fenomena itu akhirnya memberikan masukan, lembut dibiarkan saja biar pembuahan secara alami oleh angin atau oleh kumbang. Mendapatkan saran dari orang yang dicintai, orang yang dirindukan, tentu para petani tadi yang mengikuti. Setelah tiba waktunya panen, ternyata hasilnya sangat sedikit minim. Akhirnya, matul nun sewu jeung Rasul, setelah saya mengikuti saran panjenengan, kok hasilnya tidak maksimal. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian semuanya lebih memahami tentang urusan keduniaan. Jadi dalam ibadah itu prinsipnya itu, yang khusus itu ya tidak, pada prinsipnya tidak boleh kecuali ada dasar perintahnya. Kalau yang umum silahkan berinovasi, silahkan berkreasi sepanjang tidak ada unsur-unsur yang berbau kemaksiatan dan kemusyrikan, ada unsur-unsur yang dilarang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Baik, kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan di tafsir ahkam. Kita sudah pelajari tentang arah kiblat, tentang kiblat, ya, tentang kiblat. Jadi di baleni mana soklalen bahwa secara garis besar itu ada 3 pendapat terkait dengan mengarahkan wajah kita ke kiblat. Kalau Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i mengatakan wajib pas ke Ainil Ka'bah, bendanya Ka'bah, kudu pas. Ada yang mengatakan cukup ke arahnya Masjidil Haram.
Ada yang mendapat ya cukup ke tanah haram ya. Jadi lebih luas lagi. Nah, di kitab tafsir ahkam ini ditarjih atau dipilih yang terkuat, dalil-dalil yang kuat, kemudian lebih realistis ya, itu yang dianggap kuat. At-tarjih hadhihi khulasatu adillatil fariqa ini sakonaha laka wa anta idza amna'ta an-nadhra ra'aita anna adillatal fariqits tsani al-malikiyah wal ahnaf aqwa burhanan. Jadi ketika diamati ya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berseberangan atau berbeda ya, itu setelah diteliti bahwa dalilnya kelompok yang kedua, yaitu kelompok madhab Maliki ya, dan madhab Hanafi, aqwa lebih kuat, burhanan jelas, wa ansa'u bayanan ya, dan lebih jelas ya, lebih jelas. La siyama lil ba'idil ladzi fi aqsad dunya, lebih-lebih lagi bagi yang posisinya jauh di ujung sana, di negara yang jauh dari Arab tentunya. Wa usul syariatis samhati ta'ba'at taklifa bima la yutaqu, dan prinsip dari syariah itu tasamuh. Sebagaimana Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan, tidak menghendaki kepada kalian itu kesulitan. Ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan ya, pada seorang kecuali yang mampu dilakukan. Ini prinsip dalam Islam seperti itu. Ya. Jadi kalau harus plek sama tertuju ke Ka'bahnya plek itu mungkin sulit bagi yang jauh dari Mekah. Kalau yang berada di sana mungkin bisa langsung. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, qala al-allamah al-Qurtubi. Al-allamah itu artinya orang yang sangat pinter. Kalau alim ini pinter, tapi ini allamah pinter banget. Alim yang sangat pandai. Fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, al-jami' li ahkamil Qur'an, yaitu al-jami' li ahkamil Qur'an, manassohu, yang beliau spesifikasikan, khususkan, tekankan dalam masalah kiblat ini. Wahtalafu itu mereka berbeda pendapat. Fi fardhil ghaibi istiqbalal aini, di dalam masalah kewajiban orang yang ghaib, maksudnya yang jauh, yang tidak berada di sana, tidak berada di Masjidil Haram, seperti kita yang jauh ini. Ada perbedaan pendapat, kewajiban untuk mengarahkan pandangannya, wajahnya ke arah kiblat, ke tempat, ke Ka'bahnya itu. Awil jihati, atau hanya ke arahnya saja. Faminhum man qala bil awwali, dan di antara mereka ada yang mengatakan dengan pendapat yang pertama tadi, Ainul Ka'bah. Qala Ibnul Arabi wa huwa dhaifun. Nah, Ibnul Arabi mengatakan bahwa yang mengatakan harus plek ke Ka'bahnya itu dhaif. Kata Ibnul Arabi. Ibnu mengatakan itu tidak kuat. Li'annahu taklifun lima la yasilu ilaihi, karena itu sama saja dengan membebankan suatu beban yang tidak akan sampai kepadanya atau tidak mampu dilakukan. Wa minhum man qala bil jihati wa huwa sahih, ya. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan cukup ke arahnya saja. Seperti kita yang berada di Indonesia, berarti ke arahnya sana. Tidak bisa plek, saya yakin insya plek sampai titik itunya mungkin sulit. Apalagi dari Indonesia ke Arab, menggok sitik saja, itu akan nyasarnya kemana-mana saja. Sehingga kalau plek persis ke titiknya Ka'bah itu menjadi kewajiban, akeh wong sing salat ora sah. Jadi minger sitik itu tidak sampai. Tapi kalau sudah ikhtiar arahnya di sana, nah ini yang lebih masuk akal, yang sesuai dengan prinsip syariah ya. Tasyri' itu prinsipnya seperti itu.
tidak akan membebankan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Yang menuju ke arahnya ini ada pandangan-pandangan, pikiran. Yang pertama, annahul mumkinul ladzi yartabitu bihi taklif. Ini yang memungkinkan, ya, pembebanan yang bisa dilakukan oleh orang yang dibebani, yang mungkin bisa dilakukan ini. Nah, kemudian yang kedua, annahul ma'muru bihi fil Qur'ani liqaulihi ta'ala. Terus kemudian alasan yang kedua, karena yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an itu arah. Ya. Sebagaimana firman Allah, fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Hadapkan wajahmu menuju ke arahnya Masjidil Haram. Ini ya, jadi pendapat yang dikuatkan dengan analisa-analisa, pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, annal ulama ihtaju bisaffit tawilil ladzi yu'lamu qat'an annahu ad'a fi ardil baiti. Ya. Orang itu kan untuk sholat itu kita butuh kadang sop yang panjang, yang kira-kira itu mengarah ke arah kiblat. Ini kan tidak mudah. Ya. Kalau hanya sendiri, mungkin barangkali sendiri dengan bantuan alat itu kita bisa fokus ke sana. Tapi ketika sudah menjadi satu barisan, ya, kadang-kadang sudah dibuat seperti ini, itu ada yang kurang mantap, ngadege cok, rodok minger, kurang minger. Nah, yang seperti itu kan rentan atau rawan tidak tepat pada titik Ka'bah. Sehingga kalau itu menjadi suatu keharusan, maka banyak yang sholatnya itu tidak sah karena tidak mengarah persis kepada titiknya Ka'bah. Baik, kemudian hukum yang berikutnya, al-hukmus tsalits, hukum yang ketiga, hal tasihhu as-sholatu fauqa dhuhril ka'bati. Apakah sah as-sholatu sholat fauqa dhuhril ka'bati nang dhuwur Ka'bah? Jadi wong iki pertanyaan kadang celeneh-celeneh. Priye hukum sholat nang dhuwur Ka'bah? Wa binaan ala khilafis sabiq, berdasarkan perbedaan yang telah lalu, binaan alal khilafis sabiq, halil kiblatu ainul ka'bati am jihadiha. Kiblat itu ainul, titik Ka'bahnya atau arahnya. Ini permasalahan sebelumnya, ini kita dikaitkan dengan permasalahan sebelumnya. In bana khilafu akhirin fi hukmis sholati fauqal ka'bati hal tasihu amla. Nah, sekarang akhirnya bagaimana jika sholat itu dilakukan di atas Ka'bah, ya? Sah atau tidak, ya? Hal tasih amla, sah atau tidak? Nah, pendapatnya di sini fadzhab Syafi'iyah. Ya. Syafi'iyah itu artinya ulama pengikut madhab Syafi'i. Berpendapat wal Hanabilah dan Imam Ahmad bin Hambal, ya, ila adami sihhatis sholati fauqaha. Berpendapat tidak sah sholat di atas Ka'bah. Ini ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah berpendapat tidak sah, termasuk Ahmad bin Hambal, ora sah. Alasannya apa? Alasannya li'annal musta'alliya, ya, karena orang musta'alliya alaiha, orang yang berada di atas Ka'bah, la yastaqbiluha, itu tidak menghadap ke Ka'bah, otomatis mau nanggur Ka'bah. Innama yastabilu syai'an akhor, akan tetapi dia justru menghadap ke arah yang lain. Alasannya itu, nah nanggur Ka'bah ke sholatnya ora sah, karena dia tidak menghadap Ka'bah tapi menghadap ke yang lain. Yastabilu syai'an akhor. Itu alasan dari para ulama madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Wa ajazal Hanafiyah, akan tetapi para fuqaha Hanafi, ya, ikut Imam Hanafi, membolehkan. Nah, ini makanya kan menarik ini, beberapa mazhab itu menarik. Jadi awake dhewe nek pendapat aja ngengkeng iki cocok siji sing liyane ora. Ternyata ada yang berpendapat lain, seperti ulama Imam Hanafi membolehkan sholat di atas Ka'bah fauqaha ma'al karohiyah, akan tetapi dimakruhkan. Boleh tapi dimakruhkan. Lima fil isti'la'i 'alaiha min su'il adabi. Nah, kenapa kok dimakruhkan? Karena sholat nang dhuwur Ka'bah itu termasuk su'ul adab, orang duwe adab, tidak sopan. Jadi sesuatu itu tidak cukup benar saja, tidak cukup sah saja.
Akan tetapi luwes dan sopan ini bagian dari yang sangat penting. Saya sering menggambarkan ini jenenge kondangan, ibu-ibu ke tempat kondangan itu dasteran itu sah. Boleh. Ora bakal ditolak jenengan nyumbang dasteran tok iki gak akan ditolak. Akan tetapi wong umum wong dasteran ki yo nganggo klambi sing patut, sing pantes, sing luwes sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, kita ambil sing umum saja lah gitu. Ora usah nggo daster bedah mesti kan ngomentari ke bojone sapa kae. Wis bedah mambune perengus ya. Nah, tentu itu tidak lebih baik daripada yang umum ya. Ketika ada yang benar dan ma'ruf sesuai dengan tradisi itu yang kita pilih. Nah itu ya. Jadi menurut ulama Hanafi diperbolehkan tapi makruh. Kenapa makruh? Karena itu tidak sopan sholat di atas Ka'bah. Illa anna sholata tahsihu bina'an ala madhabihim. Akan tetapi sholatnya sah. Min annal qiblata hiya al-jihah. Karena menurut ulama Hanafi sing arane kiblat ya, itu arah itu dari bumi sampai ke atas. Seperti itu katanya ya. Min qararil ardi ila inanis sama. Wallahu taala a'lam. Hukum yang dua itu sholat di atas Ka'bah. Walaupun jenengan saya yakin orang cita-cita kepengin sholat nang Ka'bah. Tapi sekedar sebagai pengetahuan saja, barangkali putunin jenengan takok, Mbah, sholat nang Ka'bah oleh Mbah, bisa jadi muncul. Nah, sehingga bisa menjawab dengan jawaban yang baik. Ya. Kalau di pesawat ya boleh ya. Kalau di atas pesawat boleh ya. Fa'inama tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah. Jadi kemana kamu mengarahkan pandangan akan ketemu dengan Allah. Ini sebagai dalil bagi sholat di atas kendaraan. Itu ya sudah disepakati oleh para ulama. Sholat di atas kendaraan itu ya mengikuti ke arah mana kendaraan itu jalan. Buku HPT jilid 3 itu juga sudah dikupas secara rinci, secara luas ya, dalil-dalilnya ketika sholat di atas kendaraan. Itu pesawat kan kendaraan ya, kemanapun arah pesawat itu sah. Ini yang dimaksud itu ala zuhril Ka'bati, berarti memang betul-betul di atas Ka'bah itu. Kayaknya mungkin kurang wong sholat nang Ka'bah. Kalau di pesawat itu seperti sholat di atas kendaraan yang lain, Pak, enggak masalah. Al-hukmur rabi' aina yang dzurul musalli waqtas sholati. Aina kemana? Yang dzurul musalli, orang yang sholat itu menghadap ketika sholat, waktu sholat. Dzabal Malikiyah ila annal musalli yang dzuru fis sholati amamahu. Ya. Pendapat Imam Malik, wong sing sholat kuwi melihat ke depannya. Imam Malik. Wa qalal jumhur ulama itu di antara keempat imam madhab yang mayoritas jenenge jumhur. Ya. Kalau Imam Malik kan sendiri tadi mengatakan lihat ke depan. Jumhur berarti yang lainnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur mengatakan yustahabu ayyakuna nadruhu ila maudhi'i sujudihi. Disunahkan, yustahabu itu disunahkan ya. Disukai ya. Menghadap itu ke tempat sujud. Wa qala syariqul qadi yang dzuru fil qiyami ila maudhi'i sujudi wa fil ruku'i ila maudhi'i qadamaihi wa fis sujudi ila maudhi'i anfihi wa fil qu'udi ila hujrihi. Ini para qadhi yang menyatakan bahwa ketika berdiri melihat ke tempat sujud, ketika ruku malah ingin ke qadamaihi berarti dua telapak malah ya. Kalau ditarsih kan ruku pun tetap ke tempat sujudnya. Tapi sujudi ila maudhi'an fihi, dan ketika sujud melihat tempat hidung, wa fil qu'udi ila hujrihi, dan ketika duduk di menghadap ke kamarnya. Qala al-Qurtubi fi hadhil ayati hujjatun wadiyatun lima dhaba ilahi Malik wa man wafaqahu fi annal musalli hukmuhu ayyang dzura amamahu la ila maudhi'i sujudihi liqaulihi ta'ala
fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi Imam Malik kenapa mengatakan madepe kok ke depan, mendasarkan pada fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan pandangan wajahmu menuju ke arahnya Masjidil Haram. Nah, qala Ibnu Arabi innama yang duru amamahu fa innahu in hanna ra'sahu dzaba ba'dul qiyamil muftaridi alaihi fil ra'si wa huwa asraful a'dham. Jadi menurut Imam Arabi ketika innama yang duru amamahu melihat ke depannya fa innahu innahani ra'sahu dzaba ba'dul qiyami, apa namanya, kepala ya, wa huwa asyraful a'dha, ini bagian yang paling mulia. Wa in qama ra'sahu wa taqallafa an-nadharu bi basarihi ilal ardi fatilka masyaqqatun azimatun wa harajun. Ketika harus melihat ke tempat sujud yang pas itu, ini termasuk fatilka masyaqqatun azimatun, termasuk kesulitan. Wa ma ja'ala alaina fid dini min harajin. Sementara di dalam agama itu kita tidak ditekankan untuk yang sulit-sulit ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, kemudian yang tarjih yang terakhir was-sahih ma dzaba ilaihil jumhur fa innal musalli idza nadzara ila makani sujudi la yahruju an kaunihi mutawajjihan ilal ka'bati. Ya. Jadi yang sahih bahwa ketika mengarahkan ke tempat sujud la yahruju an kaunihi mutawajjihan ilal ka'bati, itu bukan berarti kok tidak menghadap ke arah Ka'bah. Tidak mengarah ke arah Ka'bah. Walaupun tersujud ke tempat sujud, posisi badannya itu kan tetap mengarah ke Ka'bah. Wa inama stahabbu dzalika hatta la yatasyaghalu fis sholati bi ghairiha. Akan tetapi disunahkan dzalika, melihat ke tempat sujud tadi, hatta la yatasyaghalu fis sholati, sehingga ketika sholat itu tidak sibuk bi ghairiha, dengan selain sholat. Jadi fokus ya. Kalau lihatnya ke depan kan mungkin ada godaan-godaan, entah sing kelambine batik, kelambine tulisan opo. Kalau melihat ke depan kan mungkin konsentrasi kita bisa rusak ya. Tapi kalau ke tempat sujud lebih fokus, lebih khusyuk. Wala yakuna asya'u liqalbihi wallahu a'lam. Wa hunaka ahkamun ukhra juz'iyyah tutlabu min kutubil furu' ya. Ini jadi terkait dengan perbedaan pendapat dari para imam madhab, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya di dalam menyikapi adanya perbedaan. Jadi orang lain yang tidak sama dengan kita jangan gampang menghakimi, mengvonis kayak salah krono rapodo karo aku. Kita harus tasamu. Dengan satu catatan, perbedaan itu ada dalilnya. Jangan asal beda. Nah, beda seorang no dalilnya berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saya kira prinsip di dalam beribadah seperti itu, kita yang berada di gerbong Persyarikatan Muhammadiyah, ya kita acuannya adalah tarjih. Itu sudah dipilihkan dalil-dalil yang lebih kuat. Tarjih dari kata rojjaha yurojjihu, tarjihan, artinya unggulkan ya. Jadi jangan beristimbat sendiri-sendiri ya. Karena musyawarah tarjih itu yang terendah itu adanya di tingkat daerah, tingkat kabupaten, dan itu juga tidak jarang. Yang sering itu tingkat wilayah dan tingkat pusat yang dulu pernah di Pekalongan itu sampai pimpinan cabang kok anaknya musyawarah tarjih dewi, apalagi takmir Masjid Al-Muhajirin beristihad sendiri. Ini terjadi ketika zaman corona. Antara masjid di karo masjid sing liyane berbeda-beda. Itu untuk pengalaman sajalah, pengalaman. Tapi untuk ke depan kita upayakan biar bisa sami'na wa ata'na terhadap kebijakan dari pimpinan. Begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tada'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha wa la maridun illa syafaitaha wa la aiban illa satartaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.